Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Andrea Distanto dengan NIM 03 02 128 22 270 33 akan mempresentasikan preparasi batu bara yang mana kali ini itu mengenai tentang washability study dari batu bara. Oke, apa itu wastability study? Singkatnya, wastability study adalah pengujian laboratorium yang di mana analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa mudah bahan tambang yang biasanya itu di ROM, batu bara dapat dicuci ataupun dipisah dari mineral pengotor untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang diinginkan oleh dari konsumen ataupun pasar. Nah, tujuannya itu yang pertama itu ada untuk menentukan potensi peningkatan kualitas batu bara, yang dimana itu mengenai upgrading dari potensial dari si batu bara tersebut. Yang kedua itu ada mengetahui sejauh mana kualitas batu bara room ini dapat ditingkatkan melalui proses pencucian tersebut, seperti penurunan dari kadar abu, sulfur, ataupun peningkatan dari nilai kalor. Nah, selanjutnya itu ada nomor tiga, itu menentukan densitas pemisahan atau cut point yang optimal. Yang keempat, tadi ini memberikan informasi densitas pemisahan terbaik yang memberikan kombinasi yield tertinggi dengan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi dari pasar. Yang kelima, atau yang terakhir, itu menilai recoverability dari estimasi hasil produk bersih ataupun clean cool yield. Oke, selanjutnya itu ada data hasil uji endap apung, yang dimana di sini ada relative density fraction, yang dimana itu dipisahkan ataupun batu bara yang dipisahkan terhadap berat ataupun banyak densitasnya. Selanjutnya itu ada direct, yang dimana di situ ada weight total dan juga S%. Weight total ini ialah persentase berat setiap fraksi dibanding total sampel, sedangkan S% adalah kadar abu pada setiap fraksi densitas. Selanjutnya itu ada tabulasi data ketercucian, yang dimana weight total persen weight total S of total ialah seberapa besar masing-masing fraksi densitas menyumbang abu terhadap total abu sampel secara keseluruhan dari sebuah sampel. Yang dimana untuk rumusnya itu persen berat setiap fraksi densitas relatif dikali dengan kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif, yang dimana dibagi dengan 100. Oke, selanjutnya itu ada kumulatif weight total of S%, yang dimana setiap angka menggambarkan penjumlahan bertahap dari nilai persen weight total, S of total, yang dimana daripada tabel sebelumnya. Nah, poin kedua itu nilai kumulatif dari ini dihitung dengan menambahkan kontribusi abu dari fraksi satu ke fraksi berikutnya sampai seluruh dari fraksi. Yang dimana untuk rumusnya itu jumlah persen berat abu terapung secara kumulatif. Oke, selanjutnya ada kumulatif load, yang dimana kumulatif load ini memerlukan dua data, yaitu weight total persen dan juga S persen. Yang dimana sudah dijelasin tadi seperti sebelumnya, weight total persen ini kumulatif menunjukkan seberapa banyak batu bara yang termasuk float, sedangkan S persen itu kumulatif menunjukkan kualitas rata-rata batu bara float sampai fraksi tersebut. Nah, yang dimana poin ketiga itu semakin tinggi fraksi float yang diikutkan, kadar abu rata-rata juga semakin naik. Dan terakhir, nilai akhir 25,12% adalah total as dari seluruh sampel. Dan juga untuk rumusnya itu kumulatif persen berat abu dibagi dengan nilai kumulatif persen berat terapung dikali dengan 100 untuk menjadi persen. Nah, selanjutnya itu ada tabel sink weight total of S, itu menunjukkan kontribusi abu ataupun S contribution dari fraksi sink yang pada setiap tahap pemisahan densitas dalam uji float sampai dengan sink atau washability test. Nah, untuk rumusnya itu jumlah persen berat abu di fraksi terapung pada densitas pemisah tertentu dikurang dengan kumulatif persen berat abu. Nah, selanjutnya itu ada kumulatif sink, yang dimana tabel ini menunjukkan total material yang masuk kategori sink dari densitas tertentu ke atas ataupun lebih berat. Contohnya itu pada R relative densitas yang 1,30 sampai 1,35 itu sink weight totalnya itu sama dengan 56,26%. Sedangkan S-nya itu 39,21%. Batu bara yang tersisa di fraksi berat masih berkualitas jauh lebih rendah. Pada densitas tertinggi, weight total itu sama dengan 0 dan juga S total itu sama dengan 0. Bagian ini digunakan untuk menghitung dari reject quality ataupun RQ. Rumusnya itu persen berat abu dalam fraksi terhadap densitas tertentu
dibagi dengan kumulatif persen berat terendapkan dikali 100% untuk mendapatkan nilai persenannya. Selanjutnya itu ada 0,1 RD distribution yang dimana kolom ini memetakan fraksi densitas dalam interval lebih kecil dari 0,1 RD untuk perhitungan grafik visibility. Nah, untuk kolom 11 ini itu mengenai dengan midpoint densitas dan kolom 12 itu mengenai distribusi berat pada interval tersebut. Yang dimana ini nilai ini dipakai untuk membuat kurva visibility lebih halus dan juga akurat. Untuk rumusnya itu nilai kumulatif persen abu terapung plus 0,1 dikurang nilai kumulatif persen abu terapung minus 0,1. Selanjutnya itu ada kumulatif total persen midpoint of short. Ini adalah akumulasi berat berdasarkan midpoint densitas yang dimana tujuannya itu digunakan untuk pembuatan grafik kumulatif curve seperti floating kumulatif curve, tromb curve approximation, dan partition curve. Yang dimana rumusnya itu nilai kumulatif persen berat terapung dikurang persen berat setiap fraksi densitas relatif dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya kita ada kurva hasil dari usability test. Untuk kurva yang pertama itu ada kurva elementary, kurva atau kurva elemen yang mana menunjukkan hubungan antara direct ice percent dan juga dengan midpoint offshore, yang dimana hal kurva ini mempresentasikan densitas tengah dari tiap fraksi float sink. Kurva ini juga menggambarkan bagaimana kadar abu meningkat seiring bertambahnya densitas, sehingga fraksi yang lebih berat cenderung memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi. Dengan melihat bentuk kurva tersebut, analisis dapat memahami karakteristik pemisahan batu bara, menentukan densitas pemotongan yang optimal, serta memperkirakan kualitas clean coal dan juga reject yang akan dihasilkan dalam proses pencucian. Selanjutnya ada kumulatif float curve, yang dimana kumulatif float curve menunjukkan hubungan antara kumulatif float weight dengan juga kumulatif float ash, yang dimana hal kurva ini menggambarkan kualitas dari proporsi batu bara yang masuk kategori float pada berbagai densitas selama uji floating. Kurva ini juga memperlihatkan bagaimana kadar abu rata-rata meningkat sejalan dengan bertambahnya akumulasi dari berat fraksi float, sehingga membantu menilai potensi batu bara untuk menghasilkan clean coal pada proses pencucian. Dan juga melalui kurva ini kita dapat menganalisis dan juga mengestimasi kombinasi optimal antara yield dan juga S content serta menentukan densitas pemotongan yang paling efisien untuk memperoleh produk yang memenuhi spesifikasi dari kualitas. Selanjutnya ada kumulatif sink curve, yang dimana kurva ini menunjukkan hubungan antara kumulatif sink weight persen dan juga kumulatif sink S persen, yang dimana untuk mempresentasikan akumulasi dari fraksi batu bara yang tenggelam pada berbagai batas densitas selama uji floating. Kurva ini juga menggambarkan bagaimana fraksi yang lebih berat memiliki kadar abu yang lebih tinggi dan juga cenderung menjadi bagian reject dalam proses pencucian. Selanjutnya itu ada specific gravity curve, yang dimana kurva ini menunjukkan hubungan antara distribusi relatif densitas atau RD dan juga kumulatif float weight persen, yang menggambarkan seberapa banyak batu bara yang kategori float pada setiap level dari densitas. Kurva ini juga bisa membantu kita untuk memperlihatkan proporsi batu bara yang memiliki densitas yang lebih rendah umumnya menunjukkan kandungan organik lebih tinggi dan juga kadar abu lebih rendah, sehingga lebih layak menjadi clean coal. Selanjutnya itu ada near gravity material curve. Nah, near gravity material curve ini ialah kurva yang dimana berfungsi sebagai indikator utama untuk menentukan tingkat pemisahan ataupun degree of separation difficulty. Grafik ini menunjukkan persentase massa material yang memiliki berat jenis yang sangat dekat, biasanya dalam rentang dolar per PM 0,1 dolar dengan berat jenis pemisahan yang direncanakan. Jika persentase material near gravity pada titik potong tersebut tinggi, artinya proses pencucian akan sangat sulit dilakukan karena banyak partikel yang bingung, ataupun dalam kata cenderung melayang-layang antara mengapung ataupun tenggelam, sehingga membutuhkan alat yang presisi tinggi seperti heavy media cyclone. Oke, ini untuk gabungan antara seluruh kurva yang udah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.